Jadi kalau saksi-saksi Bapak ini bukan yang dari Semarang sudah pernah hadir itu? Izin Yang Mulia melaporkan saksi Prof. Dr. Zainal Mutakin dari Semarang sudah hadir, ini kali kedua, dan Bapak Sugeng juga dari Malang, dan Pak Budi Janu dari Jakarta. Demikian ini keterangannya tertulis atau hanya lisan Bapak? Sudah kami sampaikan tertulis Yang Mulia. Tertulis. Mohon berkenan. Oh. Terima kasih. Baik, kita sumpah. Nanti keterangannya bisa disampaikan singkat-singkat saja. Kemudian pihak-pihak kalau tidak kira tidak ada yang penting untuk ditanya didalami, saya kira kasihan kalau sudah 2 kali dari Semarang. Silakan maju. Prof. Zainal Mutakin, Budi Janu Purwanto, dan Sugeng Eko Irianto. Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, mohon dibantu lapas sumpah untuk saksi. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, ya. Budi Janu Purwanto, SMH, Saudara Sugeng Eko Irianto, MPS. Ikuti lapas sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Sekarang Pak Budi, silakan, saksi Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai saksi ingin memberikan kesaksian bahwa saya adalah Ketua Umum Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia yang pernah beberapa kali diundang oleh Badan Legislasi DPR, Panitia Kerja Komisi 9, dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia didirikan sejak tanggal 13 Februari 1946 di Yogyakarta pada saat ibu kota pemerintahan hijrah, dan para ahli farmasi Indonesia yang saat itu disebut sebagai Asian Apoteker membantu para pejuang untuk memberikan support obat-obatan yang dibawa dari depot farmasi di Manggarai di Jakarta. Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sudah mendapat kekuatan hukum sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2016. Anggota kami adalah tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analis farmasi. Semuanya ini bisa disebut sebagai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Lebih populer disebut sebagai asisten apoteker. Istilah asisten apoteker sudah dikenal sejak tahun 1882, jauh sebelum Indonesia merdeka, berdasarkan Statsblad 1882 nomor 97, yaitu sebutan bagi lulusan sekolah asisten apoteker. Kemudian asisten apoteker juga dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan nomor 679 tahun 2003, juga sebutan bagi lulusan program Diploma 3 Farmasi dan program Diploma 3 Analisa Farmasi dan Makanan. Mungkin bisa fokus ke kaitannya dengan pembentukan undang-undang itu, kesaksian Bapak apa? Ya, pada saat kami diundang oleh Badan Legislasi untuk memberikan pandangan dan masukan, pada saat itu bersamaan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia memberikan pandangan.
dan masukan. Kami telah memberikan pandangan dan masukan, bahkan presentasi berupa PowerPoint, dan atas masukan tersebut tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan, dan tidak ada pendapat yang ditanyakan kepada kami pada saat kami selesai presentasi. Berikutnya kami juga telah mendapat undangan dari dari Panitia Kerja Komisi 9 DPR tentang rancangan undang-undang tentang kesehatan. Sama halnya dengan yang di Badan Legislasi, kami juga telah memberikan masukan secara lisan yang materinya sama persis dengan yang telah kami sampaikan di Badan Legislasi. Namun sama halnya, kami juga tidak mendapat pertanyaan, tanggapan, atau diskusi. Bahkan kami juga tidak mendapat dokumen berupa naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Padahal pada saat itu di luaran sudah beredar naskah yang menurut keterangan pada saat dibalik, mereka tidak tahu siapa yang membuat dan mengedarkan itu. Berikutnya adalah proses yang ketiga, kami juga diundang oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan terkait dengan rancangan undang-undang yang dalam undangan ini ada naskah akademik dan ada rancangan undang-undangnya, yang dalam rancangan undang-undang tersebut saya baca atau kami baca ada istilah tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan nomenklatur organisasi profesi kami. Namun tidak ada penjelasannya, sehingga kami memberi masukan bahwa tenaga teknis kefarmasian itu terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analis farmasi. Namun itu hanya sekedar dicatat. Tidak ada juga pertanyaan, diskusi ya terkait dengan apa yang kami sampaikan. Bahkan kami terkaget-kaget pada saat menjadi undang-undang, istilah tenaga teknis kefarmasian itu berubah menjadi tenaga vokasi farmasi. Sehingga itu memberikan dampak langsung dan konkret dari salah satu anggota kami, yaitu tenaga teknis kefarmasian sarjana farmasi yang merupakan lulusan jenjang program akademik, tidak bisa lagi melakukan praktik atau pekerjaannya, karena dalam undang-undang tersebut dipersyaratkan bagi tenaga kesehatan lulusan jenjang akademik yang ingin praktik harus melanjutkan ke pendidikan profesi. Iya, jadi ada 3 kali event diundang ketika rancangan, itu kemudian tidak pernah ada pertanyaan, dan setelah undang-undang kemudian di launching, ada dampak, salah satu contoh yang Bapak jelaskan terakhir ya. Benar Yang Mulia. Apa lagi Bapak yang mau sampaikan? Ya, dampak itu berakibat terhadap kurang lebih 12 ribuan tenaga teknis kefarmasian yang berkualifikasi sebagai sarjana farmasi, tidak lagi bisa memperoleh surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian atau tenaga vokasi farmasi karena tidak lagi diterima dalam sistem aplikasinya. Di aturan yang baru ini. Betul, betul Yang Mulia. Baik, masih ada lagi? Cukup Yang Mulia. Cukup, silakan. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.